Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, ngaselamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون ويتعظ به المتعظون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Masih di dalam pembahasan kita terkait salah satu tanda akan datangnya kiamat ataupun mendekatnya kiamat, yaitu antalidal amatu rabbataha, bahwa seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Sebuah perkara yang penting untuk dipahami di zaman ketika pergaulan menjadi rusak. Ketika beberapa hari yang lalu ada kasus prostitusi. Prostitusi itu bahasa keren. Bahasa yang lebih kerennya pelacuran. Yang lebih keren lagi melonte. Tertangkap. Itu hanya yang terlihat di permukaan. Dan nauzubillahnya, praktek hubungan seksual yang menyimpang ataupun yang melanggar aturan. Perzinaan sudah sangat marak, sudah bukan lagi perkara yang langka ataupun ganjil berlaku di dalam masyarakat. Kita tidak membahas dari aspek aturan hukum terkait pelanggaran dan bagaimana penindakan, tetapi yang perlu kita kaji adalah dampak berikutnya. Perzinaan ini sering menyebabkan yang perempuan hamil, kemudian berlanjut dengan lahirnya anak dan keturunan. Anak yang terlahir di luar nikah ini dalam bahasa Arab ya diterjemahkan secara harfiah waladuz zina. Di dalam bahasa Aceh kita punya istilah namanya anak bajung. Mungkin dalam bahasa Indonesia juga dipakai haram jadah. Mungkin haram jadah itu berasal dari bahasa India yang berarti ramzada. Ramzada dalam bahasa India konon katanya itu berarti anak yang terlahir di luar nikah. Anak bajung kemudian menjadi sesuatu yang dilematis dalam pandangan masyarakat, bukan dalam pandangan syariat. Masyarakat beranggapan bahwa orang yang berbuat zina, dosa dan dampaknya itu tidak akan selesai sampai dengan 7 keturunan. Ini pendapat umum di masyarakat. Orang yang berbuat zina konon katanya dosanya tidak akan tersucikan walaupun dia mandi junub dengan 7 lautan katanya. Maka itu juga harus kita luruskan. Junub apapun penyebabnya, suci dengan sebab mandi yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, seperti syarat berwudu, adanya air yang mutlak, suci lagi mensucikan. Yang kedua, bahwa air itu mengalir pada bagian-bagian tubuh. Yang ketiga,
bahwa tidak terdapat pada tubuh suatu zat yang dapat mengubah warna air, mengubah sifat air. Yang keempat, bahwa tidak terdapat pada tubuh sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Apabila sudah terpenuhi 4 syarat, maka ditambahkan 2 rukun. Yang pertama niat, dan niat itu sangat sederhana karena hanya pekerjaan hati. An-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati. Sederhana saja. Dicontohkan oleh para ulama dalam kitab fikih, nawaitu fardal ghusli ataupun nawaitul ghuslal fardi. Sahaja aku mandi wajib ataupun sahaja aku menunaikan wajib mandi. Sah. Tetapi karena negeri kita menganut satu falsafah yang berbunyi selama dapat dipersulit untuk apa dipermudah, maka orang yang belajar tata cara mandi pun niatnya hilang berganti menjadi doa. Maka tidak jarang ketika calon pengantin baru ikut bimbingan pernikahan di KUA oleh KUA tertentu dalam tanda kutip mengajarkan doa mandi, padahal mandi tidak ada doanya. Ternyata doa mandi yang dimaksud adalah niat ketika mandi. Cuma karena berbahasa Arab disebut doa. Nawaitu ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani adaan fardan lillahi ta'ala. Untung tidak dilanjutkan dengan Allahu Akbar. Dipersulit padahal mudah. Nawaitu fardal ghusli an jami'il badani fardan adaan fardan lillahi ta'ala. Dipersulit. Disebutlah ini sebagai doa mandi. Maka banyak calon-calon pengantin bingung ketika dihadapkan pada pertanyaan, coba baca doa mandi. Tidak ada doa untuk mandi, karena yang ada hanya niat. Kalau wudu paling-paling hanya ada doa setelah wudu. Allahumma ja'alna minat tawwab, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Dan tidak diajarkan doa setelah selesai mandi. Maka bukan doa, itu niat. Niat itu tempatnya dalam hati. Yang pertama niat ketika membasuh satu bahagian dari tubuh. Yang kedua adalah meratakan air ke setiap bahagian kulit dan bulu, setiap permukaan kulit dan bulu. Maka tidak boleh pada kulit itu ada sesuatu yang menghalangi sampai air, seumpama lem, seumpama Steve X, seumpama mungkin bagian wanita sering memakai pewarna kuku, kutex, itu menghalangi sampai air ke kulit. Tapi tidak masalah kalau hanya sekedar meninggalkan warna, tidak meninggalkan zat, seperti inai ataupun daun pacar, henna kata orang sekarang, inai. Itu hanya tinggal warna, tidak meninggalkan kulit. Bermasalah lagi ketika para wanita sekarang pada saat berdandan tidak cukup percaya diri dengan bulu mata yang Allah berikan. Dipangjamlah bulu ayam, gelat gulai manok. Dinamakan dengan nama yang mirip-mirip nama saya, maskara. Kalau saya Masrul, ini maskara. Kalau itu menghalangi sampai air ke bulu, pasti satu lembar bulu tidak terkena air, maka mandinya belum sah. Ditambah lagi dengan warisan tradisional yang terpelihara sampai hari ini di kalangan para wanita-wanita senior, yaitu aktivitas arisan sambil mencari kutu, mita gute. Secara tradisional, ketika mendapati kutu di dalam kepala, kadang-kadang tidak lagi kutunya dicabut, dikeluarkan, tetapi langsung diselesaikan, dieksekusi di tempat. Dalam bahasa Aceh dinamakan tingkom. Tingkom gute atau hulai. Jadi ketika sudah sangat banyak jenazah-jenazah kutu ini di atas kulit kepala, jenazah pakai S, jenazah-jenazah kutu ini terlalu banyak di atas kulit kepala, itu pun menghalangi sampai air ke kulit. Saya tahu karena dulu waktu kecil saya sangat banyak kutunya. Dan pulang-pulang sekolah SD dan SMP itu siang-siang langsung dipanggil oleh ibu, tiduran di atas pangkuan beliau sambil dicarikan kutu. Dan senang sekali waktu tingkom atau hulainya mengadat tengoknya berkutu.
akumulasi dari jumlah bangkai kutu tersebut menghalangi sampainya air ke kulit. Itu pun harus diperhatikan. Termasuk yang sekarang, karena rambut sudah beruban agar terlihat lebih keren, kemudian disemir. Semir rata-rata meninggalkan zat, dan terbukti ketika rambut itu diremas, dipatah-patahi, akan ada bahagian dari semir itu yang terkelupas. Itu menunjukkan bahwa dia melumuri rambut dan menghalangi sampai air ke rambut. Itu juga menjadikan mandi tidak sah. Maka harus diperhatikan hal-hal demikian. Apabila sudah terpenuhi syarat dan rukun-rukun ini, maka sebesar apapun dosa yang ia lakukan yang menyebabkan junub itu terjadi, junubnya selesai. Jadi tidak disyaratkan harus mandi dengan 7 laut, bahkan tidak disyaratkan mandi pakai air laut. Yang penting mandi pakai air. Kalau tidak ada air, minimal bertayamum sebagai pengganti mandi. Nah, yang mandi ini oleh para ulama katakan, wala yajibul ghuslu fawran. Mandi hadas besar itu tidak wajib dilaksanakan segera. Bukan tidak wajib dilaksanakan. Yang tidak wajib itu segeranya. Kenapa? Merujuk dari praktek yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau berjunub dengan sebahagian dari istri-istri beliau di waktu malam. Beliau tidak segera mandi. Mandinya tetap di waktu subuh. Itu menunjukkan bahwa mandi hadas besar tidak wajib segera. Bahkan terkait dengan bulan Ramadan, Ummul Mukminin Aisyah ceritakan, suatu malam di bulan Ramadan Rasulullah berjunub. Beliau bangun untuk beraktivitas makan sahur, lalu berkumandang azan subuh. Beliau tetap dalam keadaan berjunub. Baru setelah selesai azan, beliau melaksanakan mandi hadas besar ini. Kemudian sholat berjamaah di masjid dan melanjutkan puasanya. Itu pertanda bahwa mandi hadas besar tidak wajib segera. Tetapi dalam masyarakat berkembang pendapat bahwa mandi hadas besar wajib segera. Kalau tidak segera mandi, nanti akan mendatangkan mudarat-mudarat yang lain. Apa mudaratnya? Apapun yang disentuh akan menyerapanya. Nah, bahasa Aceh. Tegilo tanoh israpali tanoh, tacukeh kanot israpali kanot, tapajuhubu israpali bu, tajebi israpali i. Serapa itu bahasa Aceh. Kutuk dalam bahasa Indonesia, laknat dalam bahasa Arab. Sedangkan para ulama katakan salah satu ciri-ciri dosa besar adalah ketika untuk perbuatan tersebut diancam dengan kata-kata laknat, pembunuhan. Innal ladzina yaqtuluna al-mu'minina Allahumma shalli ala Muhammad wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazā'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alima. Sesungguhnya orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka Allah berikan kepadanya hukuman masuk ke dalam neraka jahanam, kekal ia di dalamnya selama-lama. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Dosa pembunuhan diancam dengan laknat. Zina, tidak ada satu ayat dan hadis yang mengancam orang berzina dengan kata-kata laknat. Zina hanya disifatkan sebagai dosa besar, bahkan dapat membinasakan iman, namun tetap tidak dilaknat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, karena itu adalah sebuah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk sekali. Junub bukan dosa. Tidak ada seorang ulama pun yang katakan bahwa junub itu adalah dosa. Junub adalah dampak hadas besar disebabkan oleh perbuatan tertentu. Ada 6 perkara. Yang disebutkan junub hanya 2 perkara saja. Yang pertama ejakulasi ataupun inzal mani, dan yang kedua senggama atau sering disebut dengan hubungan suami istri. Saya ubah kata-katanya, bukan hubungan suami istri, tetapi senggama.
Kenapa? Karena itu bukan hanya dipraktekkan oleh suami dan istri saja. Jadi kalau kita masih tetap menggunakan frasa suami istri, nanti banyak yang berzina mereka tidak mandi junub. Kenapa? Setelah berzina pasangannya bertanya, "Kiban bang na wajib mano?" Agak pegah di tengku yang wajib mano hubungan suami istri. Intinya bukan suami istri. Kalau begitu tidak wajib mandi. Bukan. Ini bahasa para ulama kita zaman dahulu. Seolah-olah tidak diterima di dalam logika mereka bahwa ada pasangan yang bukan suami istri yang melakukan praktek demikian. Maka diistilahkanlah dengan kata-kata hubungan suami istri. Padahal yang sering mempraktekkannya sekarang bukan suami istri. Kalaupun suami istri, sudah tentu suami dan istri yang bukan pasangannya. Suami orang lain atau dengan istri orang lain. Nauzubillah. Itu yang disebut dengan bahasa kerennya selingkuh. Pil ataupun will. Pria idaman lain dan wanita idaman lain. Sekarang bertambah lagi bil, bencong idaman lain. Maka kita ubah kepada kata-kata bahasa Arab disebut jima ataupun disebut dengan wata ataupun disebut dengan wiqa. Jima bersatu, wata dari kata-kata wati'a sebenarnya menginjak, berhimpitan. Kemudian ada wiqa, terjatuh. Jadi ada banyak istilah yang dipakai oleh para ulama untuk menggambarkan aktivitas tersebut. Yang pertama ejakulasi, yang kedua jima, senggama. Itu mewajibkan mandi dan itu disebut dengan junub. Sedangkan orang perempuan yang menstruasi dan nifas itu tidak dinamakan junub. Maka sebahagian ulama di dalam literatur manuskrip mereka membagi hadas itu bukan dua. Bukan hanya hadas besar dan hadas kecil, tetapi ada hadas besar, hadas sedang dan hadas kecil. Ada yang bertanya saya, "Ustaz, memang ada hadas sedang?" Kita terbiasa dengan ungkapan hadas besar dan hadas kecil. Ternyata ada hadas sedang. Apa hadas sedang? Kategori hadas besar yang tidak mendapatkan pantangan seluruhnya. Orang perempuan yang menstruasi dan nifas haram melakukan 8 perkara. Salat, puasa, khutbah, dan gak ada orang perempuan yang khutbah. I'tikaf, tawaf, menyentuh mushaf, membaca Al-Quran, dan berhubungan suami istri. Penuh 8 perkara. Orang perempuan yang sedang menstruasi dan nifas haram melakukannya. Ada kondisi yang disebut junub tadi. Baik laki-laki ataupun perempuan yang berjunub karena berhubungan jima ataupun karena ejakulasi, mereka tidak diharamkan 8 perkara semuanya. Laki-laki dan perempuan yang baru selesai inzal mani ataupun baru selesai melakukan jima, senggama, mereka masih boleh bersenggama tanpa diwajibkan mandi lebih dahulu. Orang laki-laki dan perempuan yang baru ejakulasi, baru inzal mani atau baru senggama, mereka tidak dilarang berpuasa, wajib puasa. Cuma diwajibkan mandi. Untuk puasa tidak terkait dengan mandi. Malam berjunub, tidak mandi junub sampai masuk waktu subuh, puasa tetap sah. Sampai tiba waktu berbuka tidak mandi junub, puasa tetap sah. Cuma tidak bisa sholat. Puasa tetap sah dan tetap wajib. Orang laki-laki dan perempuan yang berjunub tetap wajib puasa dan wajib sholat. Yang berjunub. Tetapi untuk sah sholat disyaratkan mandi. Untuk sah sholat disyaratkan wudu. Sedangkan untuk puasa tidak disyaratkan mandi dan tidak disyaratkan wudu. Makanya yang 2 perkara ini disebutlah hadas sedang. Karena tidak melarang hubungan suami istri, tidak melarang untuk sholat, tidak melarang untuk puasa, tidak melarang untuk menyentuh mushaf, hanya tidak boleh dilakukan sebelum mandi. Sedangkan perempuan yang menstruasi dan nifas sekalipun mereka mandi, bila belum tiba waktu yang sepatutnya untuk selesai dari hadas tersebut, tetap tidak boleh puasa, tetap tidak boleh sholat, tetap tidak boleh berhubungan suami istri, tetap tidak boleh membaca dan menyentuh Al-Quran, tidak boleh tawaf dan tidak boleh i'tikaf. Yang berjunub dan hubungan suami istri, jima tadi dengan inzal mani, tidak melarang satu pun dari perkara yang 8 ini. Cuma tidak boleh dilakukan kecuali setelah mandi. Maka dibagilah ada hadas besar, ada hadas sedang, ada hadas kecil. Nah,
Jadi intinya, junub bukanlah dosa. Junub hanya dampak dari sebuah interaksi antara seorang manusia dengan yang lain atau dengan dirinya sendiri. Sehingga ditulislah di dalam kitab I'anatul Talibin pernyataan ulama, wala yajibul ghuslu fawran wa in asa bisababihi, dan mandi hadas besar itu tidak wajib dilakukan segera sekalipun penyebabnya adalah maksiat. Walaupun penyebabnya maksiat, tidak wajib segera. Kenapa? Karena Nabi tidak mencontohkan mandi hadas besar itu segera. Cuma disunnatkan bagi orang yang berjunub di waktu malam untuk melanjutkan aktivitasnya, mau tidur, mau makan sahur dan lain sebagainya. Kalau tidak mau mandi, maka sekurang-kurangnya berwudu. Wudu itu tidak wajib, sunat hukumnya. Mau wudu dapat pahala, tidak berwudu tidak dapat pahala. Berwudu atau tidak berwudu, apabila tetap dalam keadaan berjunub, ada satu kondisi yang lain. Malaikat rahmat tidak mendekat kepadanya. Malaikat rahmat tidak masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya terdapat anjing, yang di dalamnya terdapat berhala, dan di dalamnya terdapat orang yang junub. Yang junub, bukan yang menstruasi dan yang nifas. Menstruasi dan nifas tidak serupa dengan junub. Maka junub itu bukan dosa, yang dosa hanya berzinanya. Sekarang marah praktek-praktek demikian. Maka diluruskan kembali pemahaman. Jadi bukan hubungan suami istri, tapi memang jima namanya, senggama dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa ilmu pengetahuan disebut dengan koitus. Jadi walaupun tinggal dicokin, saya paham sedikit bahasa-bahasa tersebut. Apa yang kita khawatirkan ketika praktek ini terjadi, sang wanita hamil lalu lahir seorang anak. Anak ini dicap sebagai anak bajing. Yang harus diluruskan, ucapan anak bajing itu ucapan orang Aceh. Dan orang Aceh ketika menyebut anak dan menyebut orang tua, antara nama anak dan nama orang tua tidak diselangi dengan kata-kata bin ataupun ibni. Misalnya para pejabat kita, ada Dr. Zaini Abdullah, Hasbi Abdullah, Mawardi, Irwandi Yusuf, Muzakir Abdul Manaf. Padahal di antara nama-nama ini ada bin. Zaini bin Abdullah, Hasbi bin Abdullah, Irwandi bin Yusuf, Muzakir bin Abdul Manaf. Maka demikian pula ketika disebut anak bajung, sebenarnya ada bin di tengah-tengahnya, anak bin bajung. Maka dihilangkan binnya, jadilah anak bajung. Maka bukan anak itu yang bajung, yang bajung ayah dan ibunya. Anak ini tetap orang biasa. Maka apabila dia berbuat taat, apabila dia beriman kepada Allah, tetap dia mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah. Oleh karena itu yang patut kita kritik di dalam masyarakat ketika ada sebagian berpendapat enggak baik menikah dengan anak bajing. Bukan persoalan anak bajingnya, ini hanya persoalan orang tua dari anak laki-laki khawatir berbesan dengan bajing. Adapun anaknya yang laki-laki sudah cocok mendapati seorang istri yang sesuai dengan standarnya. Kenapa? Karena Nabi katakan tunkahul mar'atu li'arba'in, wanita dinikahi karena pertimbangan 4 perkara. Li jamaliha wa limaliha wa li hasabiha wa li diniha. Fadfar bidzatid din taribat yadaka. Dinikahi seorang wanita itu karena 4 pertimbangan. Ini bukan ajaran Rasulullah, tetapi beliau menyebutkan realitas. Rata-rata seorang pria akan menikahi seorang wanita karena 4 pertimbangan ini. Ada kala karena cantiknya, ada kala karena hartanya, ada kala karena keturunannya, ataupun yang terakhir karena agamanya. Yang ajaran Islam, fadfar bidzatid din, pilihlah yang kuat agamanya, yang mempraktekkan agama dengan baik. Apa pemahaman yang harus kita luruskan? Andai kata ada seorang pria mau menikah, tersedia 4 orang calon istri dengan satu saja kelebihan, yang lain semua kekurangan. Yang satu sangat cantik, yang jangan ditanya siapa orang tuanya, berapa banyak hartanya, dan bagaimana akhlaknya. Tapi dia sangat cantik, Miss Universe umpamanya. Yang kedua sangat kaya, yang jangan ditanya kecantikannya, yang penting inong.
Tapi dia sangat kaya. Jangan ditanya keturunannya, jangan ditanya agamanya, cuma dia sangat kaya. Yang ketiga, keturunannya luar biasa. Anu urung mepo, cucu urung pungo. Ayahnya ulama, kakeknya ulama, cicitnya ulama, buyutnya ulama, sampai ke dia teruk pada biadab. Ulama semua. Cuma yang jangan ditanya rupanya bagaimana, hartanya berapa, dan akhlaknya bagaimana. Dia hanya punya kelebihan karena silsilahnya ulama semua. Akayah najalah. Bagaji tetap megrip-megrip, nya bagedai kopi dengan laptop atau boleh ke lepo bahah tu mana. Yang ceweknya. Yang keempat, dia hanya punya kelebihan akhlak saja, agama saja. Harta tidak punya sama sekali. Kagatin mukuin dan tepih kata orang tua. Rupa sekedar sah jadi perempuan saja. Dum naidung na babah mereka. Keturunan ciana bajung. Ayahnya preman, ibunya lonti. Tapi oleh pendidikan dan pergaulannya dia belajar agama dan dia belajar akhlak, sehingga mempraktekkan agama dengan sebaik-baiknya. Pertanyaannya, dari 4 orang ini yang mana yang disuruh pilih oleh Rasulullah? Fadfar bidzatiddin. Dalam bahasa kasarnya, pilih anak lonte tadi yang bagus agamanya. Tapi mak haji lonte ya haji preman, hana menjelah be. Kan sudah dihitung salah satu. Apakah Anda mau memilih keturunan? Kalau mau memilih anak keturunan, ada yang keturunannya bagus. Iya, tengku, cik, tengku, abu-abu Bandung ke Dewata. Tak apa aja lah, abu-abu Bandung. Abu-abu. Tapi akhlaknya tidak beres. Akhlaknya tidak beres. Hanya yang beres silsilahnya. Ayahnya ulama, kakek ulama, cicit ulama, buyut ulama, sampai bersambung ke Nabi Adam. Semua ulama. Cuma akhlaknya tidak jelas. Seorang anak laki-laki ini datang ke orang tuanya, ke ayah, ke ibunya, katakan, ya ini ada 4 alternatif. Tapi saya senang yang nomor 4 ini. Cuma masalahnya dia miskin, dia tidak cantik, kemudian keturunannya juga ada bajeng. Oh, punya bajeng baik katanya. Ini yang harus diluruskan. Karena kata Rasulullah, fadfar bidzatiddin. Pilihlah yang bagus akhlaknya, yang bagus agamanya. Tapi ayah dan ibunya anak bajeng. Anda tidak sedang kawin dengan ayah dan ibunya. Anda sedang kawin dengan wanita tersebut. Kalau ayah dan ibunya bermasalah, nikahi wanita tersebut dan pindahlah dari rumahnya. Datang Idul Fitri dan Idul Adha kalau ibunya tidak sedang beroperasi, tidak sedang online. Ini ajaran agama. Tetapi justru dalam masyarakat, sebaik apapun akhlak seorang wanita, hanya karena barangkali kecelakaan antara ayah dan ibunya dulu, sehingga berhak mendapatkan gelar MBA, merit by accident. Tiba-tiba anaknya ini dianggap sebagai yang menanggung dosa berat sekali. Islam tidak mengenal dosa warisan. Islam tidak mengenal dosa warisan. Makanya Islam tidak persoalkan seorang anak yang terlahir di luar ajaran Islam selama ayah dan ibunya menikah di dalam syariat di luar Islam tersebut lalu masuk Islam. Islam hanya menggugat apabila ada seorang anak terlahir, ayahnya Islam, ibunya non-muslim. Kenapa? Karena pernikahan ayah dan ibunya tidak sah. Tapi bila ayahnya Hindu, ibunya Hindu, kemudian ayah dan ibunya menikah di dalam ajaran Hindu, anak ini lahir sebagai seorang Hindu umpamanya, lalu mendapatkan hidayah memeluk Islam, tetap itu ayah dan ibunya yang sah dan dia tetap anak yang sah. Yang tidak boleh ayahnya Islam, ibunya Hindu, atau ibunya Islam, ayahnya Hindu. Kenapa? Karena pernikahan itu tidak sah dalam agama. Maka luar biasa dalam Islam. Yang jangan cilet-cilet. Kalau mano-mano bubasah, punya grup-grup petah. Ya, maka kalau mau kafir, kafir dua-duanya. Kalau mau Islam, Islam duanya. Ya, yang jangan satu Islam, satu non-Muslim. Itu sangat berbahaya. Ya, maka ini yang diluruskan oleh agama. Akhlak itu yang menjadi perhatian paling utama. Maka kepada para jomblo, coba perhatikan kembali kepada akhlak. Jangan terlalu berharap berbangga-bangga. Siapa calon istrimu? Calon istri saya mungkin Ustaz nggak kenal, tapi pasti Ustaz kenal orang tuanya. Abu Fulan, bukan? Saya kenal Abu Fulan, tapi pertanyaannya, kamu kenal anak beliau yang akan dipersiapkan jadi calon istri ini?
Kenali anak tersebut dengan akhlaknya, bukan karena orang tuanya. Karena setelah menikahi wanita tersebut, selesai urusan dengan orang tua pada sekedar ijab kabul. Apabila lagi bila pernikahan ini tidak disetujui oleh orang tuanya, maka tidak ada ketentuan untuk harus bersilaturahmi setelah hari raya. Kenapa? Makanya Rasulullah ketika menikahi putri Abu Sufyan, Ummu Habibah, beliau bawa Ummu Habibah hijrah ke Madinah. Suatu hari Abu Sufyan karena rindu kepada putrinya, itu sebelum beliau masuk Islam, mengendap-endap sembunyi-sembunyi datang ke Madinah. Ketika melihat Rasulullah keluar dari rumahnya, dari rumah putri beliau tersebut, Abu Sufyan masuk ke dalamnya. Putrinya menyambut sang ayah dengan sukacita, dengan bahagia sekali. Maklumlah seorang anak ketemu ayahnya. Sedangkan rumah Nabi tersebut rumah tipe RS pangkat 3, rumah super sangat sederhana. Satu ruangan multifungsi, tidur di situ, menyambut tamu di situ, makan di situ, mandi di situ, dapur juga di situ. Nah, jadi ketika ingin melakukan aktivitas tidak perlu bangkit dari tempat tidur. Nah, kalau ingin makan tinggal menjangkau periuk, terjangkau. Nah, kalau mau mandi tinggal ambil gayung, selesai. Nah, kalau ada tamu tinggal tarik pintu, terbuka. Nah, itu ruangan multiguna. Di ruangan tersebut terhampar kasur Rasulullah. Itu bukan jenis alga, spring bed dan lain sebagainya. Itu hanya kasur dari serabut batang kurma. Ketika Abu Sufyan yang bangsawan Quraisy tersebut datang masuk ke rumah anaknya, melihat ada kasur terbentang, beliau berancang-ancang untuk duduk di atasnya. Melihat sang ayah akan duduk di atas kasur suami, seketika Ummu Habibah bergerak untuk menarik kasur itu dan dipindahkan. Untung hana getintok punggung, deh paitah pulengiku. Kaget sang ayah lalu bertanya kepada putrinya, "Araghibun anti an abiki ya bunayyah?" Apakah engkau juga marah kepada ayahmu wahai anakku? Anak ini dengan tetap tersenyum menjawab, "Wahai ayahandaku, saya tidak membenci Anda. Kalau kamu tidak benci kepada ayahmu, lalu kenapa kasur itu dipindahkan?" Barulah dijawab oleh Ummu Habibah, "Wahai ayahku, ini adalah kasur suamiku dan beliau adalah musuhmu, dan kami dalam Islam dilarang memberikan akses kepada musuh suami untuk menggunakan fasilitasnya. Bahkan sebenarnya masuk ke dalam ini saja Anda sudah salah. Belum duduk ada kasur kan? Kalau mau duduk silahkan melantai." Kenapa? Karena antara suami dengan ayah bermusuhan. Istri lebih wajib patuh kepada suami daripada kepada ayahnya. Maka beliau hargai suaminya Rasulullah yang sudah keluar ini dengan tidak mengizinkan kasur Rasulullah dipakai sebagai alas duduk oleh Abu Sufyan yang ayahnya. Menyeduk-duk namanya. Belum betul. Ini petunjuk dalam agama. Betapa yang paling penting bagi seorang pria ketika menikah adalah memperhatikan apakah istrinya ini mutadayyinah ataupun tidak, beragama ataupun tidak. Maka di Timur Tengah, di Mesir biasanya ketika seorang pria akan kawin, yang mereka cari seorang istri yang mutsaqqafah, mempunyai wawasan, mempunyai peradaban. Kalau cantik tidak perlu ditanyakan, lam teput tentunya telah pilih insyaallah. Mereka tinggal yang berperadaban saja, akhlaknya saja yang jadi prioritas. Maka itu yang harus kita luruskan, karena sering berbenturan dalam masyarakat. Ketika anak akan menikah, yang laki-laki sudah punya calon istri sesuai dengan standar-standar agama yang bagus akhlak, karena anak ini barangkali dalam pergaulannya bertemu dengan wanita tersebut, apakah dalam organisasi, apakah dalam kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin umpamanya di TPA ada pengajian, yang pria menjadi ustadz, yang wanita menjadi ustazah. Yang ustadz ini tadi tidak pernah bertemu dengan keluarga sang ustazah, dia tidak tahu siapa ayahnya, dia tidak tahu siapa ibunya. Yang ia tahu adalah wanita ini seorang ustazah mengajarkan anak-anak mengaji Al-Quran. Dan dia tahu dari hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ketika dia lihat bahwa wanita ini masuk dalam kategori khairukum, maka dia terapkan bahwa wanita inilah calon istriku. Dia sampaikan kepada orang tuanya, "Ya, Mak, saya sudah punya calon." "Siapa calonmu?" "Ada kawan saya seorang ustazah ngajar di TPA." "Oh, ajak kemari." Diajak ketemu. Nah, tetap orang tua basa-basinya panjang sekali. Pak Tinggai, Pak Gampung, Soyah, Somak. Nah, ketika sudah dapat data dikirimlah intelijensia kalau Gampung, Soyah. Nah, dikirimlah intelijennya.
Begitu data intelijen masuk, ternyata nyoyah ganyan si preman gempung, mak si lonte gempung. Segera anaknya dipanggil secepat kilat. Pokoknya ayah dan ibu tidak setuju kalau kamu kawin dengan wanita tersebut. Kenapa? Karena ayah dan ibunya jahat. Selesai kiamat dunia. Padahal yang jadi pertimbangan fadfar bidzatid din, pilih yang baik agamanya, bukan yang baik orang tuanya. Kecuali bila disediakan dua alternatif. Ada dua orang wanita, dua-duanya baik kualitas akhlak dan agamanya. Yang satu ayahnya preman, ibunya lonte, yang satu ibunya biasa-biasa saja dan ayahnya biasa-biasa saja. Maka ambil yang biasa-biasa saja ayah dan ibunya, karena anaknya sudah berakhlak. Tapi kalau anaknya bejat, sedangkan ayahnya ustaz, ibunya ustazah, yang satu lagi wanita ini ustazah, cuma ayah dan ibunya yang bejat. Pilihlah yang ustazah yang ayah dan ibunya bejat dibandingkan seorang anak yang bejat yang ayah dan ibunya ustazah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah, tetapi kita pahami dengan keliru. Maka diposisikan dalam kondisi yang sangat dramatis demikian rupa. Tapi hampir tidak pernah ditemukan kondisi dramatis tersebut. Kenapa? Yang punya harta, kalaupun tidak bagus keturunan, paling kurang ada cantik-cantiknya sedikit. Saya kata tipek-peng muka cilagak terus aja. Saya kamu tipek-peng muka cilagak terus, lepas ni cekal agak ya. Wallahu alam. Kemudian yang bagus keturunannya, kalaupun tidak kaya, tetapi juga bolehlah ada sesuatu untuk ditawarkan nilai jual. Tidak ada kondisi yang sedramatis demikian tadi. Tapi inti yang ingin kita tegaskan adalah nilailah calon istri yang pertama dari akhlaknya dulu, bukan dari keluarganya. Kalau akhlaknya sudah bagus, baru diseleksi keluarganya, orang tuanya. Bila ada alternatif yang lain yang lebih baik, kalau ada yang lebih baik, untuk apa bayar lebih mahal? Maka ambillah iklan obat nyamuk hit. Kalau tidak ada yang lebih baik, untuk apa bayar lebih mahal? Ini prinsip dasar. Makanya di dalam agama dibuat ketentuan-ketentuan ini agar jangan sampai terjadi antalidal amatu rabbataha, bahwa seorang budak perempuan melahirkan majikannya yang perempuan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, itu tugas dan tanggung jawab bagi kita sekarang ketika kita frustasi melihat kondisi di negeri ini yang konon katanya bersyariat Islam, tetapi syariat Islamnya cilet-cilet. Yang cilet-cilet ini berpotensi untuk mendapatkan siksa yang lebih dahsyat dari Allah Ta'ala dibandingkan yang kafirnya serius. Yang kafir serius jelas, tapi yang muslim cilet-cilet itu tidak jelas. Yang tidak jelas itu muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Mereka tidak masuk kategori orang yang beriman yang masuk surga, dan tidak masuk kategori orang yang kafir yang masuk neraka. Tetapi mereka berada pada kerak yang paling dasar di neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada pada lantai yang paling bawah dari neraka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di lantai yang ke-6 Fir'aun, Namrud, Harun, Qaman, Abu Lahab, CS, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu-abunya nah. Lalu pertanyaannya, kalau di lantai 6 semua tokoh-tokoh kafir yang paling dahsyat ini, lalu lantai 7 disediakan untuk siapa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di tempat yang paling bawah sekali. Maka seharusnya kita belajar dari tsunami. Ada banyak negara di garis pantai yang terakses tsunami, tetapi tidak ada yang dampaknya sedahsyat yang terjadi di Aceh. Kenapa Allah tidak siram tsunami itu ke Monaco? Negara kecil di atas batu karang, di tebing, di tepi laut, ekonominya dari judi dan prostitusi, arak legal bagi mereka, tapi Allah tidak hukum mereka dengan tsunami. Kenapa? Karena mereka jelas kafirnya. Jelas kafirnya. Tapi dipilih Aceh karena sudah menyatakan diri bersyariat Islam, tapi tidak ada bukti syariat sama sekali. Yang zina sembunyi-sembunyi ditangkap, yang zina terang-terangan bahkan diperdagangkan, itu dilepaskan. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka tinggal ketika tidak bisa berharap pada pemerintah, kita kembali kepada ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Allah tidak akan bertanya kepada saya kenapa pemerintah Aceh demikian.
Allah tidak akan bertanya kepada saya di hari akhirat kenapa pemerintah kota Banda Aceh demikian. Allah tidak akan bertanya kepada saya kenapa pemerintah kecamatan Kutang Alam demikian. Allah tidak akan bertanya kepada saya kenapa pemerintah Gampung Prada demikian. Allah hanya bertanya kepada saya kenapa istri saya tidak terurus dan anak-anak saya tidak terurus. Tapi pemimpin akan ditanyakan semua yang menjadi tanggung jawab mereka. Gubernur akan ditanyakan setiap aktivitas maksiat yang terjadi di wilayah Aceh yang beliau ketahui dan tidak dilakukan perubahan. Wali kota dan bupati, wali kota Banda Aceh akan dimintakan tanggung jawab oleh Allah Ta'ala atas setiap detil kemaksiatan yang terjadi di wilayah kota Banda Aceh. Beliau ketahui tetapi tidak dilakukan tindakan untuk mengubahnya. Camat Syah Kuala akan ditanyakan oleh Allah atas tanggung jawab kepemimpinannya di wilayah Syah Kuala ketika ada kemaksiatan terjadi dan beliau biarkan. Demikian pula Kecik Prada akan ditanyakan oleh Allah ketika ada kemaksiatan terjadi di wilayah Prada, beliau tahu tapi beliau tidak melakukan perubahan. Kepala Rorong akan ditanyakan oleh Allah atas kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap rakyat, terhadap kepemimpinannya. Maka bahwa sekarang mereka dengan semua pangkat jabatan dan kekuasaan yang dimiliki ingin mempermainkan hukum, silahkan berurusan dengan Allah. Tapi jangan sampai karena mereka permainkan hukum lalu kita berputus asa, bah melonte juga rawana. Tetap kita berdosa karena ada tanggung jawab. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah kemungkaran tersebut dalam kapasitas fardhu'in, terlihat di depan mata atau terakses oleh pengetahuan kita. Maka jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga tetangga dan lingkungan kita. Insyaallah negeri ini akan terjaga dengan sendirinya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah berkumandang azan Isya, kita padakan kajian sampai di sini. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.